Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Songbak. Songbak Manhwa adalah serial komik yang bertemakan martial arts dan juga mengandung demografis shonen. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Baekjeon yang bercerita tentang Songbak, putra keluarga Song yang kehilangan ayah dan ibunya di depan matanya karena invasi demon. Songbak adalah putra kedua dari keluarga Song. Dia nyaris lolos dengan hidupnya dengan dituntun pergi dari tempat kejadian oleh kakak laki-lakinya yang bernama Song Yong. Tetapi sejak hari itu, Songbak membenci saudaranya karena menyeretnya pergi, alih-alih membantu orang tuanya. Dia kehilangan keluarganya, klannya, segalanya, dan mengembara di pedesaan Zaugo, dan kakak laki-lakinya tidak kembali setelah pergi mencari makanan. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Beralih pada pasukan MC yang sedang melewati pintu masuk Heiryudu. Terlihat mereka menggunakan kecepatan tinggi. Sambil menunggangi kuda, Jojun bertanya pada Namjoon yang adalah wakil pemimpin, apakah mereka tidak bergerak terlalu cepat. Mendapati pertanyaan itu, Namjoon hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan Jojun merasa tidak mendapatkan jawaban, sekali lagi bertanya, apakah jangan-jangan pemimpin Songbak punya kekasih tersembunyi di Heiryudu? Namjoon memaki, meminta untuk menyudahi leluconnya. Lebih baik periksa apakah ada yang tertinggal. Tapi yang Jojun katakan memang ada benarnya. Mereka bergerak terlalu cepat. Tepat setelah ucapan itu, ia justru semakin melaju untuk mengejar ketertinggalan dengan komandan mereka. Namun tindakan yang ia ambil membuat Jojun merasa kesal karena tidak bisa diajak bercanda. Di saat sambil melaju, ia bergumam. Seperti yang dikatakan Komandan Jojun, mereka bergerak terlalu cepat. Tugas mereka adalah menembus Umsan, bergabung dengan bala bantuan, dan menyerang Heiryudu dari belakang. Tapi dengan kekuatan yang ada sekarang, mereka sangat kekurangan pasukan untuk menyerang dari belakang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa mereka menjadi terburu-buru seperti ini? Setelah beberapa saat menempuh perjalanan, akhirnya ia berhasil mengejar ketertinggalan. Terlihat Songbak menghentikan langkah kaki kudanya sambil bergumam, apakah mereka sudah terlambat? Ia juga mengeluarkan tatapan yang menajam karena mendapati camp militer yang mereka tempati telah menyatu dengan api, disertai kebisingan peperangan yang meminta untuk saling menghabisi. Sedangkan para bawahannya tampak begitu kewalahan mencoba untuk bertahan sedikit lebih lama menunggu bala bantuan. Kini pasukan Tajar benar-benar mendominasi pertempuran. Tidak hanya melakukan pembakaran, namun juga penyerangan besar-besaran yang membuat pasukan Songbak benar-benar terpuruk, tidak dapat melakukan perlawanan. Di sisi lain, mata Namjoon terbelalak ketika melihatnya. Ia seolah merasa syok sehingga dengan terbata-bata menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Jojun menjawab kalau ini adalah pengkhianatan. Sontak itu mengejutkan Namjoon. Ia dengan spontan menoleh memaki. Apa yang Jojun bicarakan? Berhati-hatilah dalam berbicara. Apa alasan Namjoon sehingga mengatakan kalau penyerangan Yeomsan direncanakan oleh pemimpin Song? Songbak yang mendengar percakapan itu membenarkan. Ini tentu saja membuat Namjoon semakin bingung. Di benaknya berpikir, apakah alasan pasukan Umsan di saat sebelumnya begitu kecil karena ini? Bukankah ini artinya informasi penyerangan mereka telah bocor? Sebelum gumamnya selesai, Jojun menanyakan, lalu apa rencana mereka sekarang? Songbak sejenak terdiam untuk memikirkan kebuntuan yang terjadi sebelum pada akhirnya mengatakan bahwa mereka akan memutar dan menyerang Tazar.
Jawaban itu tentu saja mengejutkan Namjoon sehingga ia menanyakan sekali lagi, apakah tidak salah dengar? Sung Wek hanya menghiraukan, ia justru segera melesat untuk menjalankan apa yang baru saja dikatakan. Sedangkan Namjoon yang belum memahami rencana sang pemimpin sekali lagi bertanya apa maksud Song Baek sehingga mengambil keputusan untuk meninggalkan sekutu mereka yang diserang. Song Baek balik bertanya, apakah wakil pemimpin dapat berpikir realistis bahwa mereka bisa menyelamatkan semua sekutu? Yang ia pelajari hanyalah cara untuk mencapai kemenangan. Setelah mendengar jawaban itu, Namjoon tidak bisa berkata-kata lagi. Beralih di pertempuran pada pasukan Tazar yang terlihat bertumbangan, tidak hanya menerima serangan pedang, namun juga mendapatkan hujaman tombak. Dan ternyata pelakunya adalah Jeong-el. Pasukan Tazar yang menyaksikan itu mulai gentar ketika mendapati lawan yang dihadapi cukup tangguh. Mereka mulai canggung untuk melepaskan serangan lanjutan karena yang mereka pertaruhkan adalah nyawa yang tidak ada duanya. Sedangkan Jeong-il mengeluarkan sebuah senyuman mengejek, menanyakan, apa yang sedang bajingan mau lakukan? Cepat majulah jika berani. Di sisi lain, para petinggi pasukan Tazar yang melihat juga mulai geram ketika mengetahui bahwa Jeong-il bukanlah lawan yang mudah untuk ditumbangkan. Padahal Jeong-il sendiri mulai kewalahan, terlebih lagi ketika melirik pada sang rekan yang bernama Namsin telah binasa tidak bernyawa. Begitu juga dengan rekannya yang bernama Guan Yong mengalami nasib yang sama. Ia mengumpat kesal, mengatakan bahwa ini benar-benar sial. Bagaimana tidak, sekarang hanya tinggal seorang diri untuk menghadapi para pasukan Tazar. Sebelum melanjutkan pertarungan, ia teringat perbincangan sebelumnya bersama Guan Yong yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin mati. Saat momen kematian datang, mereka hanya akan berpikir kalau itu tidak beruntung. Namun, jika kematiannya dapat membawa kemenangan dalam perang ini, maka ia akan rela jika harus kehilangan nyawa. Ucapan itu benar-benar membangkitkan semangatnya. Namun, juga adalah hal ironis karena kata-kata terakhir yang ia pikirkan bukanlah dari kekasihnya, melainkan dari seorang pria berhati gelap. Tapi apa boleh buat, ia tidak punya pilihan lagi selain bertarung sampai titik darah penghabisan. Ia bersiap memegang erat pedangnya, mengatakan, baiklah, jika kematiannya dapat membawa kemenangan, maka ia juga rela untuk mati. Ia akan membinasakan sebanyak yang ia bisa. Jadi teruntuk Song Baek, pastikan agar membawakan kepala Tazar untuknya. Tepat setelah kata-katanya, ia pun segera menyerang dengan membawa kedua senjata. Di sisi lain, tidak jauh dari medan perang, terlihat seseorang tengah duduk di sebuah kursi untuk mengamati pertempuran yang terjadi. Tidak lain adalah Oirat Taisi Tazar. Bahwa peperangan ini memakan waktu lebih lama dari yang ia kira. Sedangkan pria yang berada di sampingnya mengatakan bahwa relawan pihak MC lebih kuat dari yang diduga. Taisi Tazar menanyakan, bukankah pihak musuh bilang akan ada pengkhianatan dari dalam terlebih dahulu? Seperti yang diduga, janji para bajingan dari dataran tengah tidak bisa dipercaya. Si pria meminta untuk tidak khawatir. Dengan Jeong-il membagi pasukan, maka kemenangan dipastikan ada di tangan Taisi Tazar. Namun tiba-tiba senyum manis di wajahnya menghilang ketika melihat Jeong-il mulai membalikkan keadaan. Hanya seorang diri, namun tak kunjung dapat ditumbangkan. Ini membuatnya benar-benar kesal, sehingga di benaknya memaki bahwa Jang Yusang benar-benar brengsek. Kenapa tidak membinasakan Jeong-il? Tepat setelah gumamnya, tiba-tiba matanya terbelalak ketika mendapati adanya pasukan yang datang di area pertempuran. Tidak lain adalah Song Baek bersama para bawahannya. Di sisi lain, Taisi Tazar juga mulai bingung menanyakan apa yang terjadi. Bukankah mereka tidak melakukan perjanjian dengan orang itu? Si pria tidak menjawab
karena ia sendiri berada dalam kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa pria itu ada di sini? Taisitazar perlahan bangkit berdiri, mengatakan bahwa apapun itu, mereka akan menyambut tamu. Sontak jawaban itu mengejutkan si pria, terlebih lagi ketika Taisitazar menyuruhnya untuk membawakan tombak, pertanda bahwa peperangan besar benar-benar akan terjadi. Sebelum Taisitazar berlalu pergi, ia memanggil untuk menyampaikan bahwa ia belum menerima persetujuan dari pihak musuh. Ia beserta jajaran perlu jawaban yang jelas. Apakah benteng Changpyeong akan mengirim bala bantuan sehingga ia nantinya bisa menagih hadiah Taisitazar dari Dongbangcheon? Taisitazar menghentikan langkahnya, menoleh pada si pria, meminta untuk segera pergi dan memberitahu Kasim suruhan mereka. Dengan begitu, kesepakatan sudah selesai. Si pria hanya terdiam, tak dapat berkata-kata lagi ketika menerima perintah itu. Beralih di medan perang, pada MC yang telah berada di kerumunan lawan, ia melepaskan serangan ke segala arah dengan membabi buta, dan itu selalu saja terlihat mendarat sempurna. Sejenak ia berdiam untuk memperhatikan keadaan sekitar sebelum pada akhirnya bergumam bahwa jumlah pasukan pengawal musuh lebih banyak dari yang diperkirakan. Jika terus begini, maka korban akan semakin banyak. Seketika gumamnya terhenti karena mendapati serangan yang tak terduga dari arah titik buta. Namun untungnya ia masih sempat menahan menggunakan tombaknya. Meskipun itu membuatnya termundur jauh bersama kudanya. Dan ternyata pria yang menyerang bukanlah prajurit, melainkan kepala pasukan yang tidak lain adalah Oirat Taisitazar. Ia memuji sampai bisa menahan serangannya barusan. Sungguh luar biasa, benar-benar seperti yang diharapkan dari Sosalam, atau dengan sebutan lain adalah Songbek. Maka kali ini ia sendiri yang akan menghadapinya. Berpindah di istana kekaisaran Dongbangcheon yang sedang menerima kedatangan seorang tamu. Ia meminta pada Sang Kasim untuk membacakan kembali isi surat yang dibawa. Mendengar permintaan itu, Sang Kasim mulai gemetar dan berkeringat dingin. Ia membacakan sekali lagi. Teruntuk Panglima Timur, dengarkan. Pengkhianatan yang sudah dilakukan telah terungkap ke seluruh dunia. Maka, kaisar baru akan memberikan hukuman atas kejahatan pembinasaan kaisar sebelumnya dengan memusnahkan 3 generasi keluarga Dongbangcheon sebagai gantinya. Namun, karena kontribusi yang diberikan Dongbangcheon begitu besar untuk negara, maka nyawa Dongbangcheon saja sudah cukup sebagai tebusannya. Pengkhianat Dongbangcheon harus datang ke pengadilan dan membayar atas kejahatan yang dilakukan. Setelah mendengar isi surat itu, Dongbangcheon meremas tangan kursi dengan kuat sebelum pada akhirnya memanggil seorang jenderal, menyuruh untuk memenggal kepala Kasim dan mengirimkannya. Sontak Sang Kasim terdiam membisu begitu kaku, yang kemudian meminta ampun dan belas kasihan dari Panglima Timur. Jika ini terus berlanjut, keluarga Dongbang bisa-bisa akan musnah. Dongbangcheon bukannya menerima, ia justru menghiraukan, sehingga sang jenderal menanyakan apa yang akan Dongbangcheon lakukan. Bukankah mereka tidak bisa menghentikan bajingan pengkhianat itu di sini? Sejenak Dongbangcheon terdiam sambil memegang kepala yang dimaksudkan untuk berpikir. Ia memberikan tatapan yang menajam sebelum pada akhirnya mengatakan bahwa mereka akan pergi ke benteng Changpyeong. Beralih pada Dongbangri yang sedang menyulam sambil menggumamkan sebuah nada. Namun tiba-tiba jarinya tertusuk jarum hingga mengeluarkan cairan merah. Ini membuatnya merasa bingung kenapa hari ini banyak melakukan kesalahan. Untuk menghentikan cairan merah yang keluar, ia mengecup jari dan tiba-tiba mendapati sebuah panggilan dari luar. Itu tidak lain adalah sang pengasuh bersama 2 pelayan istana lainnya. Ia menanyakan ada apa pengasuh menemuinya. Pengasuh menjawab
bahwa Nona Dongbang harus segera pergi untuk melarikan diri karena Tuan telah dituduh sebagai pengkhianat. Mendengar penyampaian itu, Dongbang Ri benar-benar terkejut. Ia seolah merasa syok sehingga tidak dapat berkata-kata lagi.